Be ready before we study. Let's pray together. Pray, start. Finish. Last greeting to our teacher. Semua dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, siap ya untuk belajar ya? Siap. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu ingin melakukan absensi terlebih dahulu ya. Jadi untuk kelas 81 ini tanggal 28 ya. Tadi kita sama-sama sudah melakukan upacara peringatan Sumpah Pemuda. Nah, dari peringatan Sumpah Pemuda itu kita harus lebih semangat sesuai dengan arahan dari Bu Kepala Sekolah. Semangat apanya Bu? Tentunya belajarnya ya. Ibu mau cek dulu nih kehadirannya. Tanggal 28. Siapa yang nggak masuk di kelas 81? Masuk semua? Wow, luar biasa. Berarti semangatnya langsung ya nampak ya dari kalian yang hadir di sini ya. Meskipun kemarin kita hujan lebat ya, namun tidak menghalangi. Biasanya kan ada yang izin, Bu, sepatu saya kotor, ya kan? Bu, baju saya basah, sehingganya dia hari ini tidak masuk. Nah, ternyata ini kalian luar biasa hadir. Boleh kasih apresiasi, kita tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, sebelumnya ya, sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu ingin menampilkan dulu slide PPT. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kira-kira kalian tahu nggak ini adalah gambar apa? Pak Tani. Pak Tani lagi ngapain? Menanam padi. Yang ini ya, ini bahasanya apa ya? Kalau lagi nanam itu ada bahasanya apa? Tandur ya. Kalau ini kurang lebih lagi ngasih pupuk atau apa ya, kurang lebihnya ini adalah proses atau kegiatan pertanian ya. Tapi ya, kegiatan pertanian apakah selalu berjalan mulus? Tidak. Salah satunya ada nggak hambatan atau kesulitan? Ada. Apa? Siapa yang bisa? Boleh Ciko apa? Banjir. Apa Rafli? Hama, Bu. Hamanya apa nak? Kayak belalang. Belalang. Nah, belalang itu juga hama ya, karena apa? Dia makanin daunnya padi. Kalau daunnya aja udah dimakan, gimana dia mau berkembang atau mau fotosintesis di dalamnya ya. Nah, di dalam hambatan atau di dalam segala permasalahan yang ada ya, Pak Taninya apakah langsung putus asa? Apakah dia langsung ya udahlah saya nggak mau bertani lagi, saya nggak mau kerja? Apakah seperti
daun-daun padi. Ini kurang lebih hari ini kira-kira kita mempelajari tentang apa ya? Ekonomi agrikultur. Iya, pintar. Ekonomi agrikultur. Ini masih sama ya dengan yang kegiatan kemarin. Kemarin kita sama membahas tentang kegiatan ekonomi agrikultur. Tapi ada yang masih ingat nggak? Kira-kira kemarin ya kita membahas tentang sub materi apa? Boleh Nita? Pengertian ekonomi agrikultur, potensi dan peran. Oke, pengertian dari ekonomi agrikultur ya, potensi, kemudian dan peran. Peran apa? Peran agrikultur bagi Indonesia. Karena sektor pertanian ya itu sangat menyumbang, dananya itu lumayan besar ya. Kalau kemarin sekitar 14,7% ya. Nah, di situ juga ada ya bahan LKPD, kemudian ada juga buku. Kalian kan juga sudah buka ini ya, apa namanya? Laptop, nanti bisa dicari dalam proses literasi ya. Nah, untuk hari ini ya kita sama sih mempelajarinya tentang ini, tapi lebih kemana Bu? Lebih kepada dua hal. Nah, dua hal itu kaitannya dengan ini. Ada yang tahu ini kaitannya apa? Ini gambar apa? Menanam padi dan Menanam padi dan memupuk. Kira-kira ya orang kalau nanam padi sendirian dengan orang yang nanam padi itu rame-rame ya, itu lebih cepetan yang mana? Rame-rame. Kenapa? karena diselesaikannya bareng-bareng. Karena diselesaikannya bareng-bareng, karena bekerja sama. Pinter. Artinya ya dia ini kalau sendiri dia kan terhambat, ya kan? Terhambat berarti nanti hasilnya lama, ya kan? Hasilnya nggak maksimal. Nah, karena hasilnya lama nggak maksimal, sehingga nanti untuk kehidupannya itu juga tidak akan meningkat taraf hidupnya. Ya, ini kaitan dengan materi kita hari ini. Apa Bu? Ada dua, ya materi kita hari ini. Submateri ya. Kalau materi pokoknya kan adalah ekonomi agrikultur. Tapi kalau yang kita pelajari nanti dan akan kita diskusikan, yang pertama kaitannya dengan hambatan. Ya, hambatan dari ekonomi agrikultur. Yang kedua terkait dengan kalau ada hambatan ada solusinya enggak? Nah, terkait dengan strategi apa? Terkait masalah agrikultur. Ya. Ada hambatan, ada permasalahan, tentunya ada solusi, ya, atau jalan keluar. Untuk apa? Untuk permasalahan atau hambatannya. Nah, solusinya itu dalam bentuk apa? Strategi, cara, ya, yang digunakan oleh seseorang untuk merubah suatu hambatan menjadi hal yang lebih bermanfaat atau lebih baik. Paham ya? Oke, next. Adapun tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat di depan ya. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran, kurang lebihnya kalau nggak salah ada 4 ya. Ini Ibu masih sama pakainya model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti kalian itu akan bekerja sama ya. Kemudian kalian akan menemukan ya, kalian mencari tahu, mengolah hingga akhirnya nanti kalian menyimpulkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, Ibu harap kalian mampu yang pertama menganalisis apa hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang kedua, adanya menyelidiki strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, untuk tujuan yang ketiga dan keempat ini kurang lebihnya kaitan dengan nanti ya, penugasan keterampilan. Dalam apa? Dalam LKPD yang akan disajikan melalui PPT ya atau PowerPoint. Kemudian kalian akan melakukan presentasi kelompok untuk mengumpulkan informasi ya, sebelumnya dikumpulkan, baru nanti kalian mulai mempresentasikan, gitu ya. Oke, garis besar materinya sama ya, kurang lebih ada 2 ya. Hambatan, strategi, artinya ada kesulitan, ada kesusahan, ada solusi yang untuk memecahkannya, gitu ya. Ibu memakai 3 teknik penilaian sama seperti kemarin. Yang pertama ya terkait dengan sikap kalian, bagaimana di kelas ya, bagaimana dengan teman, melalui lembar observasi ya, pengamatan ya. Kemudian ada tes tertulis, ini untuk mengukur tingkat kognitif atau yang kaitannya dengan pemahaman. Ya, nanti seperti biasa ya, seperti kemarin ada 5 soal
sampingnya ada irigasi. Kan ada namanya sawah irigasi, ada namanya sawah tada hujan. Tada hujan itu dia jauh dari irigasi, ya, tapi dia mengandalkan curah hujan. Nah, contoh-contohnya mungkin petani-petani kecil yang di situ ya masih dipukul, ya, sehingga padinya rontok. Kemudian jarang melihat karena memang sekarang mayoritasnya pakai apa? Mesin. Ya, mesinnya itu ada yang tahu nggak namanya apa? Combat. Bahasa kita combat. Iya, dia kayak mobil ya. Kayak mobil, nanti dia terjun langsung ke sawah, dia ngegiling padinya. Ya, padinya nah, wow, ajaib banget Bu. Iya, ajaib. Dia langsung masuk ke karung. Ya, masuk ke karung, bonggolnya tetap dibiarkan di mana? Di bawah. Nanti digunakan sebagai pupuk kayak penjelasan Ibu yang pertengahan-pertengahan. Gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu pengen ya kalian membaca dulu. Ya, karena kan materi kita kan terkait dengan hambatan atau strategi. Ya kan, ini kan sudah Ibu tampilkan sebuah gambar. Apakah Made Desi sakit? Enggak, harus semangat dong. Masa baru disemangatin udah rebahan. Oke, silakan bangkit. Oke. Nah, jadi silakan kalian mulai membaca ya. Kalau di buku coba dicari terkait kemarin kan halaman 178 ya. Terkait dengan ekonomi agrikultur. Selain di buku, itu juga sudah Ibu bagikan lembar LKPD. Ini kalau kurang Ibu tambah lagi ya. Ini LKPD. Mohon maaf, ini bahan aja ya. Kalau kurang boleh itu dikasih ke temannya biar cukup. Kemudian kalian juga bisa searching ya, di mana di Google Search ya terkait dengan materi hambatan dan strategi agrikultur. Ini Ibu berikan waktu untuk kalian kegiatan membaca atau literasi. Nanti selanjutnya kita akan memasuki agenda tanya jawab atau penjelasan materi ya, sebelum nantinya kalian diskusi kelompok. Oke ya? Silakan. Dibaca. Iya, boleh lewat Google Search juga boleh. Bagus. Boleh sekalian gambar, dicari contoh-contoh gambar ya. Ini saya. Ini ada sih, tapi ini hampir sama ya dengan gambar yang ditampilkan ya. Kalau di gambar yang di buku ya, itu hampir sama dengan yang Ibu tampilkan. Dia masih tradisional. Ini nggak boleh buka yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh apa Bu? Kayak game online nggak boleh ya. Ada teknologi harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Nah, kayak Made Desi. Bagus, bacanya dari website. Baiklah, sudah selesai membacanya? Sudah ya? Nah, perhatikan semuanya, boleh dilihat ya di whiteboardnya. Ini Ibu tampilkan PPT atau penjelasan umum dulu ya terkait dengan hambatan agrikultur ya. Jadi kalau namanya hambatan tuh tahu nggak apa hambatan? Hambatan itu boleh minta halangan ya, benar ya. Ada lagi? Boleh Rafli? Masalah, benar. Ada lagi? Kalian tahu pipa nggak? Pipa, ya, pipa air. Kalau di saat airnya nggak keluar, itu ada beberapa dugaan. Yang pertama, kaitannya dengan mampet. Yang
beda dengan yang pakai mobil atau mesin ya, atau pakai combat ya, gitu ya. Maksudnya skala usahanya ini masih minim. Kenapa? Karena memang keterbatasan dari dalam diri petaninya sendiri, gitu ya. Oke, ini kaitannya dengan yang kedua. Apa? Modalnya kecil atau terbatas. Namanya terbatas berarti kan nggak luas. Kayak contoh kuota kalian ya. Bu, saya habis kuota. Kenapa terbatas, Bu? Habis ya. Kenapa? Dijatahnya cuma sebulan
dengan ini, aduh saya capek loh ini saya, ya ampun pinggang saya sakit, udahlah saya mau istirahat dulu, HP-an tiba-tiba 12 jam kemudian loh udah malam gitu kan. Nah ini yang maksudnya ya, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, padahal sebaiknya ini jangan ada kaitannya dengan keluarga orang lain, biar apa, biar cepat selesai gitu ya. Oke, next. Nah ini akses terhadap kredit, teknologi, dan pasarnya itu rendah. Kenapa? Kaitannya dengan modal, nggak punya modal, jadi mereka tuh nggak berkembang. Kemudian pasar ya, atau hasil pertanian sebagian besar ya, artinya nggak semuanya, tapi sebagian besar ya, itu dikuasai oleh pedagang besar, sehingga petani yang kecil yang nggak punya modal dia rugi. Itu kan kenyataannya kan. Iya kan? Iya bu, itu bu, bosannya itu loh bu, teknologinya bagus, modalnya bagus, bu, hasilnya bu, ya Allah pantas dia selalu kaya. Bapak saya bu, ya ampun bu, bajaknya masih pakai kebo. Kalau sekarang nggak pakai kebo ya, pakai apa tuh, ngeng gitu ya. Bukan kompet, apa bahasanya? Bajak yang ini yang udah kayak mesin ya. Kalau ini quick ya namanya ya, red, nanti kan tiba-tiba terbajak. Tapi kalau bapak saya bu, saya pakai kebo, pakai sapi. Kenapa? Nggak punya modal bu, cuman itu aja sapi minjem bu. Tempat siapa? Tempat kakek saya, misal kayak gitu.
bagus lagi. Gitu ya. Itu namanya eco farming. Biar apa? Biar petani itu nggak kesulitan mendapatkan pupuk. Takutnya pupuk dari sana Bu, oh dari ini impor Bu, mahal. Kita punya kok pupuk, nggak usah beli. Apa? Gratis. Nih tak kasih. Kotoran aja mau loh, ada yang nampung. Kotoran. Gimana kalian ya? Potensi kalian yang hebat. Masa perusahaan-perusahaan nggak ada yang menampung ya? Jadi harus semangat ya. Oke, yang kedua terkait dengan kegiatan eco farming ya, adanya distribusi pupuk. Ini bukan beras ya, karena ada tulisannya urea. Kalau kalian lebih dekat dan ya, jadi kalau kalian lihat ya di situ itu kan ada tulisan urea. Apalagi kalau kalian melihat lebih dekat ya, ini masih kaitannya dengan kegiatan eco farming ya, pupuk ya. Jadi distribusi itu apa? Distribusi ini apa? Ayo Ciko, apa nak? Ini. Boleh kita? Pengiriman. Ada lagi? Ya. Apa? Pengertian jenis. Ayo, yang mana yang benar? Distribusi adalah kegiatan pengiriman atau penyaluran. Apa yang disalurkan? Kalau di sini kurang lebihnya pupuk. Kenapa? Seluruh kawasan Indonesia Raya ini itu warnanya kurang lebih banyak yang hijau-hijau. Ya, baik itu sawah, baik itu kebun dan lain-lain perhutanan ya. Semuanya itu perlu pupuk. Sebagai contoh, ini Ibu alami sendiri sih ya. Jadi Ibu tuh ada pohon alpukat, dia nggak pernah berbuah nak. Coba bayangkan, udah hampir 5 tahun nggak berbuah. Apa memang belum berbuah saatnya ya 5 tahun? Itu juga nggak paham. Tiba-tiba dikasih pupuk. Ibu beli pupuk merek apa? Ibu nggak beli pupuk. Ibu pakai sisa ataupun yang ada ya, kotoran kambing ya. Dari apa? Dari kambing-kambing yang Ibu pelihara. Itu ditebarin aja di bawahnya, bukan di daunnya, bukan di batangnya. Yuk oser-oserin di batangnya, diolesin. Kenapa? Biarin subur. Tapi tanaman ngambil nutrisinya itu dari dalam, dari akar. Berarti yang ditaruh pupuk mananya? Bawah mana? Bawah tanah. Bawah tanah boleh, langsung di atasnya juga boleh. Mau dikeduk-keduk dimasukin juga boleh ya. Artinya apa? Digali-gali itu juga boleh. Ya, gitu ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau ada pupuk, pertumbuhan tanaman yang tadinya mungkin nggak berbuah, itu menjadi berbuah loh nak. Ibu lewat lagi, tapi nggak mungkin sehari langsung tumbuh buah ya. Beberapa minggu udah ada anak buahnya kecil-kecil. Nah, itu membuktikan dan itu Ibu rasakan sendiri. Oh, pentingnya pupuk untuk tanaman. Gitu ya. Jadi pemerintah berusaha mengatur sebuah solusi ya, biar petani semua hasilnya bagus. Gimana caranya? Oke, kita kirim, kita salur pupuk gratis ya. Biasanya di lingkup-lingkup rumah ya, di lingkup-lingkup tempat tinggal kalian itu ada namanya kelompok tani ya. Ada ketua kelompok tani. Fungsinya apa? Fungsi ketua kelompok tani itu apa? Kayak ketua kelas enggak sih? Ngapa? Dia komando kalian. Semuanya berdoa, kalian berdoa. Kelompok tani itu juga fungsinya memandu. Kenapa? Karena biasanya waktu tanamnya kan tiap daerah beda-beda ya. Ini yang di Jepara sini sudah mau mulai, udah dipanen malah ya. Malah di daerah tempat tinggal Ibu di Mataram Baru itu baru muncul benih-benih padinya. Kenapa? Itu sesuai dengan waktu pengairannya, irigasinya kapan dibukanya, itu koordinasi ya antara petugas irigasi dengan ketua kelompok tani. Oke, para petani di desa misalkan Sumur Bandung, kita mulai penanaman padi bulan Oktober. Semuanya bulan Oktober. Tapi 1-2 orang atau 1-2 kelompok tani itu nggak sama. Kenapa? Yaitu dia ada polanya. Ya, kan nggak mungkin semuanya berbarengan. Ya nanti dibuka semua pintu air, tiba-tiba langsung airnya habis. Misal, kemudian kalau berbarengan, siapa tahu kena hama,
Putu. Kelompok selanjutnya ya mungkin ada Umam, kemudian ini ada Dini ya, kemudian kelompok 4 ada Nova ya, kemudian ada Revi. Silakan kalian duduk sesuai dengan rekan kelompoknya masing-masing. Sudah. Sudah? Sudah ya? Boleh dirapikan dulu tempat duduknya, mungkin adik baru berpindah sehingga nggak rapi. Nah, boleh dirapikan, kemudian duduknya jangan leye-leye, nanti kalian kalau nyender tiba-tiba ngantuk.
hambatan, cara atau langkah yang diberikan sebagai solusi dari sebuah permasalahan atau kesalahan hambatan yang terjadi khususnya dalam kegiatan agrikultur di Indonesia. Oke ya, benar ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rizky ya, bahwasannya Din gitu Din ya, apakah strategi itu selalu ada setelah adanya hambatan? Kemungkinan besar iya, sebagian besar iya. Kenapa? Karena strategi seperti di awal tadi loh ya, itu hadir sebagai solusi atau pemecahan untuk apa? Untuk hambatan yang terjadi. Paham ya? Mungkin kalian agak bingung dengan lembar kerjanya, makanya kalian bertanya. Oke, silakan lanjut lagi mengerjakan. Kalau dilihat ya, kalian itu bisa membuat sebuah hipotesis sebenarnya dari pertanyaan ataupun dari hipotesisnya apa? Dugaan sementara ya, kaitannya dengan kalian akan mengisi atau mengerjakan LKPD. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang bisa membuat hipotesis atau dugaan sementara? Kalau tadi kan Rizky menjawab pertanyaan dari Billy, ada nggak yang bisa kira-kira menyampaikan hipotesisnya? Ada nggak? Ini aku pakai mikrofon ya, karena tadi suaranya mungkin agak kecil. Boleh Rafli? Hipotesis. Belum? Oke. Nyalain dulu ya. The Bluetooth device is ready to pair. Hipotesis itu meskipun dalam sektor agrikultur negara kita memiliki potensi dan peran yang sangat besar, namun hal tersebut belum mencerminkan majunya atau berkembangnya taraf kehidupan masyarakat. Oke, nggak salah ya. Masya Allah. Namanya kita boleh kasih plus dulu untuk Rafli. Namanya kan hipotesis ya atau dugaan sementara, ini masih ada kaitannya juga dengan apa? Hal yang akan kalian presentasikan. Apa ini hambatan? Ya benar sih. Sebenarnya kalau kita bikin dugaan awal bahwasannya memang kita tuh potensi besar, belum tentu ya mencerminkan majunya atau berkembangnya sebuah taraf kehidupan masyarakat.
bagus. Ini sudah masuk ke tahap pembuatan data ya, atau memproses data menjadi PPT. Kelompok 3 sudah masuk juga ya dalam proses pembuatan PPT ya? Oke, siap. Silakan lanjutkan. Ini menggunakan PPT-nya, aplikasinya apa? Slidesgo. Oke. Kelompok 1 ini juga sudah ya? Masuk ke tahap PPT. Ini pakai apa, Nak? Canva, Bu. Oh, pakai Canva. Oh, bagus ya. Jadi nggak hanya satu ya, tapi berbagai jenis ya. Silakan dilanjutkan kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2, oh sudah lanjut ya, masuk ke proses data, sudah masuk ke editing ya, editing PPT. Ini menggunakan apa, Rafli? Canva. Canva, Bu. Canva, oke. Banyak ya yang pakai Canva ya, pakai Canva, pakai Slidesgo. Bagus, nggak apa-apa ya, kalian menambahkan sendiri, belajar sendiri. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, seperti biasanya kelompok mana dulu yang mau maju? Tuh. Boleh kelompok 1 silakan maju ke depan. Seperti kemarin ya, ada moderator, ada notulen. Jadi kalau ada yang jawab, Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita sebagai moderator di presentasi kelompok 1 tentang strategi dan hambatan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ciko Dineka. Perkenalkan, nama saya Maria Simalasari. Perkenalkan, nama saya Nisa Purdia. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Analisis penyebab pendapatan masyarakat yang minim khususnya di bidang pertanian menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk menyediakan berbagai teknologi dan bibit maupun pupuk yang terbaik untuk digunakan dalam kegiatan pertanian sehingga membuat hasil yang diperoleh pun tidak maksimal. Analisis keberhasilan strategi. Menurut kelompok kami, salah satu keberhasilan dalam strategi yang diterapkan oleh pemerintah adalah dengan tercukupinya sistem irigasi atau pengairan dalam kegiatan pertanian. Adanya aturan buka tutup sistem irigasi pada setiap wilayah menandakan terdapat koordinat yang baik antara kelompok kami dengan salah satu petugas pintu air terkait dengan jadwal atau waktu tanam padi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegagalan panen akibat banjir, apakah itu termasuk hambatan yang disebabkan sistem irigasi? Oke, perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Vina dari kelompok 3. Jadi jawabannya adalah, kalau menurut kelompok saya memang banjir merupakan sebuah hambatan atau faktor penyebab kurang maksimalnya pengembangan agrikultur di Indonesia. Namun bukan kesalahan dari sistem irigasinya, melainkan kesalahan akibat kerusakan alat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena tidak bisa menjalankan fungsinya yang tadinya mungkin kapasitas airnya cukup, karena ditambah sampah dia jadi nggak cukup melubel, gitu ya. Oke? Oke, selanjutnya ya kelompok kedua, silakan. Apakah sudah siap? Sudah. Oke, silakan boleh maju. Diatur ya. Kawan klubnya siapa? Oh, Rafli. Dideketin saya. Gimana kelompoknya? Misalkan kita pakai mana? Oke, lainnya perhatikan ya. Harap tenang. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hambatan dan strategi agrikultur. Perkenalkan, nama saya Rafika Armansyah. Perkenalkan, nama saya Eva Jasaluddin. Perkenalkan, nama saya Anissa Priade. Perkenalkan, nama saya Komantri Andriani. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Melani Putri. Analisis penyebab. Menurut kelompok kami, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya hambatan dalam bidang agrikultur di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antar pihak pemerintah dengan masyarakat petani dalam rangka distribusi pupuk dan benih unggul dalam kegiatan pertanian, sehingga tidak seluruh masyarakat yang memperolehnya. Alhasil terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan bibit dan pupuk seadanya yang mereka miliki. Tentu hasilnya pun tidak akan maksimal. Analisis keberhasilan strategi. Salah satu indikator keberhasilan strategi dalam bidang agrikultur menurut kelompok saya adalah dengan terlaksananya kegiatan pengolahan limbah peternakan dengan baik. Jadi masyarakat bukan hanya menggunakan pupuk atau barang-barang kimia terkait dengan perawatan untuk kegiatan pertaniannya, namun juga mengimbangi dengan penggunaan bahan limbah peternakan yang hasilnya pun tidak kalah subur dan maksimal. Adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kami cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Presentasi dari kelompok 2. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya ya. Jadi analisisnya hampir berbeda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 hambatan
menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tentang hambatan dan strategi. Perkenalkan, nama saya Dini Sastiani. Perkenalkan, nama saya Abel Alasari. Perkenalkan, nama saya Vina Samitri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam. Perkenalkan, nama saya Agus Pratama. Analisis penyebab. 1. Pola pikir masyarakat yang masih mengandalkan sistem kerabatan dalam setiap proses pertanian mengakibatkan tidak maksimalnya hasil yang diperoleh dalam bidang agrikultur. Hal tersebut kaitannya dengan tenaga kerja yang ditugasi untuk mengolah sawah tidak mampu berjalan dengan maksimal. Karena kekurangan sumber daya sehingga kekuatan yang dikerahkan untuk mengolah lahan pertanian mengalami progres yang lambat, berbeda dengan yang memang khusus mempergunakan tenaga kerja yang diberikan upah atau yang sudah disewa dipekerjakan sebelumnya. Menurut kelompok kami, itu merupakan salah satu analisis penyebab dari munculnya hambatan dalam bidang agrikultur di Indonesia. Analisis keberhasilan strategis. Salah satu indikator dari keberhasilan strategis yang telah diterapkan oleh pemerintah adanya dengan tumbuh suburnya tanaman terkhusus dalam bidang pertanian. Secara tidak langsung, hal tersebut menggambarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berjalan dengan baik. Pemerintah terlihat fokus dalam meningkatkan sektor pertanian atau agrikultur di Indonesia. Oke, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya presentasi dari kelompok 3 ya. Oke, boleh silakan duduk. Kalau ini kelompok 3 tadi Ibu lihat ini lebih kepada hambatannya ini ya, faktor tenaga kerjanya ya dari keluarga.
Bagi agrikultur, pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya. Irigasi atau pengairan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Hambatan agrikultur. Menurut analisis kelompok kami, hambatan agrikultur adalah segala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Terbatasnya modal, penggunaan teknologi yang tergolong masih sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim. Sebagian besar penggerak ekonomi agrikultur hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diputi Setiabara dari kelompok 2. Saya ingin bertanya terkait dengan tenaga kerja dalam bidang pertanian yang masih menggunakan bantuan tenaga dari kerabat atau saudara. Mengapa itu merupakan salah satu indikator penyebab dari hambatan agrikultur menurut kelompok saudara? Waalaikumsalam. Menurut analisis kelompok kami, ini erat kaitannya dengan masalah profesionalisme di dalam pekerjaan. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh kembali. Jadi untuk kelompok 4 ya tadi ya Ibu tambahkan sedikit ya terkait dengan pertanyaan Putu ya terkait dengan tenaga kerja. Benar jawaban dari kelompok 4 ini terkait dengan profesionalitas atau profesionalisme ya. Artinya apa? Ini terkait dengan tanggung jawab ya. Kalau orang yang bekerja dengan keluarga tentunya kan dia tidak terbebani, tidak tertekan gitu kan. Tidak bekerja di bawah tekanan, artinya dia tidak harus menyelesaikan ya. Tidak takut kalau pekerjaannya tidak benar. Tapi kalau orang yang bekerja ya di bawah suatu perusahaan atau di bawah orang ya atau dipimpin oleh orang lain itu kan merasa dia punya tanggung jawab ya. Makanya dari tanggung jawab itu dia akan profesional terhadap tugas yang dilakukan. Oke, bagus sekali ya presentasi yang sudah dilakukan oleh 4 kelompok di kelas 81 ya. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan melakukan kegiatan penutup ya. Oke, sebelum Ibu memasuki bagian penutup, tadi kan dari keempat kelompok ya yang sudah maju, nah itu kan belum nampak ya, istilahnya belum terlihat yang mampu menyimpulkan ya. Tapi Ibu mau, ada nggak yang bisa menyimpulkan kesimpulan garis besar aja nggak apa-apa terkait dengan semua kelompok yang sudah maju dan terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Ada nggak yang bisa? Oke, boleh Lita, silakan. Boleh berdiri. Dulu Ibu ambilin mikrofon ya, biar lebih jelas. The Bluetooth device is ready to pair. Menurut saya, karena hambatan adalah suatu masalah yang harus dicari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berkepanjangan. Dibutuhkan apa untuk mencari ini? Apa untuk menyelesaikan hambatan? Jadi dibutuhkan Solusi. Solusi di situ terkait dengan Kegiatan tentang strategi agrikultur. Oke, boleh kasih tepuk tangan? Oke ya, jadi kurang lebih kesimpulan secara garis besar ya, yang kalian tadi maju itu kan membahas ataupun menganalisis terkait dengan hambatan dan strategi ya. Intinya ya berbagai hambatan ya atau kesulitan ya atau mungkin masalah di dalamnya itu harus ada strategi
Perkenalkan, nama saya Maridesi Kumalasari dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya lebih memahami materi tentang strategi dan hambatan. Oke, itu terkait dengan manfaat langsung yang kamu peroleh dari kegiatan pembelajaran ini. Oke, kalau manfaat tidak langsungnya ada yang bisa? Boleh, Anissa? Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia B. Di sini saya akan menjawab yang dibilang Bu Afida. Saya mendapatkan pengalaman tentang hal-hal baru terkait dengan pembelajaran dan aktivitas di luar lingkungan sekolah. Oke, bagus. Beri aplaus untuk Anissa. Ya, jadi manfaat itu apa? Manfaat itu terkait dengan apa? Artinya yang bisa kalian dapat ya, manfaat kalian belajar selain kalian mendapatkan sebuah pengetahuan baru, tentunya kalian paham ya terkait dengan materi ataupun pemahaman baru yang terjadi di dalam pembelajaran. Kemudian manfaat tidak langsungnya, oh Bu, mungkin saya bisa lebih apa tadi bisa Be? Nah, mendapatkan pengalaman tentang hal-hal baru ya. Istilahnya tadinya kamu nggak tahu tentang hal itu, ternyata kamu mendapatkan pengalaman itu nanti bisa diaplikasikan baik itu dalam pembelajaran selanjutnya maupun di luar lingkungan sekolah. Baik itu nanti kamu pembelajaran sendiri di rumah ya. Itu ya intinya ya. Oke. Selanjutnya bentar. Di sini ya, Ibu memiliki soal post test. Seperti di awal, ya, di awal kan Ibu bilang bahwasannya, nah ini ya, oke, di awal kan Ibu bilang ada 3 jenis atau 3 macam teknik penilaian. Yang pertama ada observasi terkait dengan sikap, ya, penilaian sikap. Kemudian yang kedua ada penilaian tadi apa? Pengetahuan. Kaitannya dengan kognitif ya, pemahaman kalian. Terkait apa Bu? Tentang materi yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Nah yang ketiga ya, kalian ada penilaian keterampilan ya, atau menggunakan penilaian portofolio. Nanti sekaligus mengumpulkan soal pretestnya ya, pretest post testnya maksud Ibu. LKPD-nya juga dikumpulkan. Oke ya. Nah ini silakan, kalian kan sudah lihat ada 5 soal ya di dalam PPT yang Ibu tampilkan. Silakan ditulis nama ya, kemudian kelas ya, seperti biasa ya namanya postes, dan tidak boleh bekerja sama. Kenapa? Sama dengan yang kemarin, kalian kan sudah Ibu berikan informasi hasilnya ya. Nah Ibu ingin tahu sejauh mana kemampuan ataupun pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini ya. Soalnya lebih baik ditulis karena kemarin Ibu lihat ada yang nggak menulis soal ya, takutnya kan nanti dia ngejawabnya nomor berapa gitu. Kadang anak kan ngejawabnya yang mudah duluan. Kalau bisa soalnya ditulis kemudian urut mengerjakannya. Oke ya, silakan tulis. Ingat, kerjakan sendiri. Ada waktu nggak? Ada dong, kita berikan waktu ya. Jadi tetap nggak mungkin instan dong ngerjainnya ya. Jawabannya nggak boleh searching loh, nggak boleh searching, nggak boleh buka buku ya. Nah sebelumnya di sini menurut kalian pembelajaran yang sudah berlangsung menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Selalu menyenangkan. Kita harus buat
Perkenalkan, nama saya Komiti Handayani dari kelompok 2. Menurut pendapat saya, hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini, saya merasa lebih berani dalam membukakan pendapat dan lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran. Oke, boleh kasih tepuk tangan? Jadi harus ya, intinya ya, ibu kan tidak menghalangi kalian berpendapat ya. Berpendapat boleh, mau salah mau benar itu nanti bisa kita luruskan ya. Intinya kalian aktif dan berpartisipasi. Kemudian tetap harus semangat. Ingat, kobarkan selalu semangat pemuda-pemudi Indonesia demi kemajuan Indonesia. Dan untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas bab kedua ya, terkait dengan mobilitas ya, bentuk-bentuk mobilitas. Kemudian sebelum menutup pembelajaran, Ibu perintahkan, Ibu harap Rafli memimpin teman-temannya untuk dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ready? After we study, let's pray together. Pray start. Finish. Let's greeting to our teacher. Good